Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rizky Nurlaila, dan keempat teman saya, yaitu Isnaini Puji, Amin Fauziah, Aulia Rahmatin, serta Anissa Mahmudah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pandangan filosofi pendidikan menurut Triyarkara. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Riwayat hidup Triyarkara. Triyarkara lahir di sebuah desa Kedungubah, Kaligesing, Purworejo pada tanggal 13 Juni 1913 di Jawa Tengah, dan Triyarkara meninggal pada tanggal 11 Februari 1967 dan dimakamkan di permakaman para pastor Katolik di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Triyarkara sering dikelompokkan dengan pemikir humanisme, walau pemandangannya tidak sama dengan filsafat humanisme yang berkembang di Eropa setelah Renaissance. Triyarkara baru dikenal oleh publik pada tahun 1950-an ketika mengeluarkan pemikiran terkait dengan berbagai persoalan hidup, berbangsa, dan bernegara setelah Indonesia merdeka. Pemikirannya banyak terkait dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, bahkan tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hampir satu dekade terakhir masa hidupnya, keterlibatannya dalam memikirkan Pancasila yang dimulai dengan tulisannya Pancasila dan Religi 1959 terus berlanjut. Triyarkara dapat disebut juga sebagai pembela hak mahasiswa dan pelajar untuk melakukan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi pada tahun 1966. Triyarkara merupakan sosok pemikir atau akademisi dan oleh beberapa ahli dikategorikan sebagai seorang filsuf. Hal ini akan terlihat dalam karya-karyanya. Triyarkara tidak pernah meninggalkan tulisan dan pemikirannya dalam sebuah karya untuk tersistematis tentang filsafat pendidikan. Dengan kata lain, Triyarkara tidak menulis sebuah buku tentang filsafat pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan dapat diungkap dari tulisan-tulisan yang termuat dalam berbagai majalah, misalnya Praba. Basis dan serangkaian ide-ide yang ditulis dalam buku hariannya. Dengan demikian, tidaklah mudah untuk dapat memahami filsafat pendidikan Triyarkara. Karya yang dapat disebut buku adalah karya yang disertai untuk menggelar Doktor Ilmu Filsafat tentang Filsafat Nicholas Malebranche. Disertai ini berupa manuskrip setebal 300 halaman yang ditulis dalam bahasa Latin. Pemikiran Triyarkara tentang pendidikan. Bahwasannya Triyarkara berpendapat bahwa pendidikan itu bersifat filosofis, yang berarti pendidikan berisi tentang hal-hal mendasar atau esensial terkait dengan pendidikan. Triyarkara berpendapat pendidikan adalah fenomena fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kehidupan dan pendidikan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dipandang sebagai komunikasi eksistensial manusiawi yang autentik kepada manusia muda supaya dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Komunikasi itu terlaksana dalam kesatuan antar personel, antara pendidik dan juga peserta didik. Triyarkara berpendapat pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi tersebut merupakan sebuah proses pemanusiaan manusia muda. Dalam artian proses hominisasi dan humanisasi, pendidikan merupakan kegiatan fundamental atau mendasar karena secara asasi mengubah atau membentuk peserta didik. Secara hakiki, kegiatan pendidikan merupakan memanusiakan manusia muda. Pendidikan menurut Triyarkara lebih kepada dialog egaliter, yang artinya
Di dalam pendidikan ini, yang mengalami proses pendewasaan tidak hanya manusia muda atau anak muda, tetapi orang dewasa pun mengalami proses belajar. Hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Landasan ontologis filsafat pendidikan bertitik pangkal pada manusia sebagai person. Dia berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk jasmani rohani, manusia sebagai makhluk individu sosial, manusia adalah makhluk yang menyejarah, dan manusia sebagai makhluk bebas. Manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan implikasinya bagi pendidikan. Setiap manusia sebagai individu adalah pribadi yang berdiri sendiri, yang unik, yang mempunyai ciri atau identitas yang berbeda dengan manusia yang lain. Individualitas manusia menampakkan diri dalam kejasmanian yang lain. Individualitas manusia perlu dimengerti dalam kaitan dengan sosialitanya. Masing-masing manusia sebagai aku atau orang perorangan memang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dengan yang lain. Tetapi justru pemenuhan diri sebagai manusia seutuhnya baru berkembang dan mendapat pemenuhan jika manusia per orang ini ada bersama aku-aku yang lain. Oleh karena itu, selain individualitas, sosialitas juga merupakan sifat hakiki manusia. Manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan sesamanya. Lalu, bagaimana implikasinya terhadap pendidikan? Pendidikan harus memandang peserta didik sebagai pelaku utama. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek dan bukan sekedar objek dalam seluruh proses dan kegiatan pendidikan. Pendidikan yang memberi tempat bagi individualitas manusia tidak berarti mengabaikan sosialitas. Memberi tempat bagi individualitas tidak berarti membuat pendidikan individualistis dengan menuruti apa saja yang menjadi keinginan peserta didik. Peserta didik dibiarkan untuk mengajar kepentingan sendiri tanpa memerdulikan kepentingan individu yang lain. Akan tetapi, pendidikan yang memberi tempat dan memperhatikan segala bakat, minat, perhatian, kreativitas dalam seluruh proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk menyejarah dan implikasinya pada pendidikan. Menurut Sudarminta 1994, manusia sebagai makhluk menyejarah mempunyai arti yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang sadar, dapat mengenali dan mengerti masa lampaunya dan dapat memanfaatkannya demi kehidupannya dari masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas. Oleh karena itu, dapat merancang hidupnya yang dilatar belakangi oleh masa lalunya. Manusia bisa menentukan dirinya. Manusia tidak sekedar hidup, melainkan menghidupi hidupnya. Yang terakhir yaitu manusia berkembang dalam waktu hidupnya tidak statis. Dalam hidupnya, manusia berkembang dan melalui proses atau mengalami perubahan dan perkembangan. Secara hakiki, manusia memiliki kesejarahannya masing-masing. Nah, bagaimana sih implikasi manusia yang menyejarah bagi pendidikan? Yang pertama yaitu pendidikan dikembangkan berdasarkan dari fakta-fakta masa lalu, baik perseorang maupun sebagai bangsa dari peserta didik. Yang kedua yaitu pendidikan berkaitan dengan kebebasan eksistensial, yakni kebebasan peserta didik untuk menentukan dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu perlunya pendidikan mengacu pada dinamika perkembangan peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manusia adalah makhluk yang bebas dan implikasinya terhadap dunia pendidikan. Menurut Dreyer Karl, manusia adalah makhluk yang bebas, tetapi kebebasan itu tergantung pada ikatan kodratnya. Kebebasan adalah kebutuhan personalistik yang harus dipenuhi. Kebebasan dalam artian berani mengambil keputusan atas pengaruh atau kondisi yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tentu kami banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang merasa masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.